Peraturan Menteri Pendidikan Indonesia mengatakan bahwa pramuka ini tidak diwajibkan jadi ekstrakurikuler di sekolah. Saya mungkin tidak setuju dengan hal tersebut karena Oke. eskul wajib saja siswa masih malas Oke, untuk datang. oke. Jadi mohon dipikirkan lagi itu peraturan jadi ekstrakurikuler wajib lagi, jangan tidak diwajibkan. Oke, kembali lagi bersama saya Gikarno di Budget Talk Podcast, dan bersama saya sudah didatangkan dua putra-putri Manggarai Barat, dan teman-teman bisa lihat sendiri mereka sudah mengenakan pakaian pramuka, dan saya yakin teman-teman bakal paham siapa yang kita bahas pada malam hari ini. Welcome bro. Welcome. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu sih. Oke. Perkenalkan diri dulu. Baik. Jadi, halo, selamat malam penonton Bajo Talk Podcast. Saya Irwan Setiabudi, kesehariannya saya biasa dipanggil Irwan. Ya. Oke. Saya anggota Pramuka Gudepman Manggarai Barat. Jabatan saya di Gudep sebagai Krani Pak. Krani. Ini lagi. Perkenalkan, nama saya Fatou Katima. Kalau di sehari-hari saya biasa dipanggil Fatik. Jabatan saya di Pramuka Gudepman Manggarai Barat adalah sebagai Pradhanati. Tugas saya sebagai Pradhanati adalah mengkoordinasikan anggota saya. Oke, jangan terlalu tegang. Kita ini saja ngobrol-ngobrol. Oke, Irwan dan Fatih. Ya. Oke, mungkin pertama-tama terima kasih ya sudah hadir di Budget Talk Podcast, dan saya juga baru tamat SMK sih, dan saya tidak tahu banyak tentang pramuka, makanya kita mengundang teman-teman di sini untuk membahas tentang pramuka juga. Tapi yang pasti karena akhir-akhir ini ya trending topik ya sebenarnya di media sosial juga, di masyarakat dan juga di dunia kepramukaan sih, karena ada hal-hal yang akhir-akhir ini dibahas. Tapi sebelum ke sana sebenarnya sih, teman-teman bisa menjelaskan juga sih sebenarnya. Menurut kalian sendiri, menurut Irwan dan Fatih, pramuka itu sendiri. Oke. Apa sih pramuka itu sendiri? Baik. Jadi tentunya kakak-kakak juga sudah tidak asing dengan kata pramuka, tapi belum tahu apa itu pramuka. Iya. Pramuka itu suatu organisasi yang berada di setiap sekolah dari SD, SMP maupun SMA. Iya. Itu pramuka mengajarkan kita tentang nilai-nilai sosial, kepribadian kita, melatih fisik, mental, dan juga nilai keagamaan. Oke. Kalau dari Fatih, atau sama kayak Irwan tadi? Bukan. Oh ya. Bisa belajar banyak hal di pramuka juga. Kita bisa mengenal teman-teman, bisa menyenangkan, bisa belajar tentang keimanan, dasar dharma. Itu adalah Lantasannya kami itu sebagai pramuka itu dasar dharma dan trisatya. Oke, iya. Jadi Irwan dan Fatih ini bergabung di pramuka. Ini dari sekolah kan? Dari sekolah. Ya, dari sekolah. Man Manggarai Barat. Man Manggarai Barat ini sejak kapan? Sejak dari awal masuk sekolah. Masuk sekolah. Masuk sekolah itu dari kelas 1 sudah sudah berminat untuk masuk ke pramuka. Oke. Karena kan dengar isu-isu pramuka Man Manggarai Barat itu tenar lah. Aktif. Iya. Kalau Fatih sendiri sama juga? Baru masuk langsung bergabung di pramuka. Langsung bergabung. Nah, kalau sekarang anggota di MAN yang masuk pramuka itu berapa orang? Jadi anggota yang aktif dan wajib itu ada dari golongan Bantara dan juga Laksana. Karena kan anak kelas 1 baru belum masuk. Kalau anak kelas 1 baru masuk, ada penegak baru. Jadi sekarang terhitung sekitar 100-an lebih anggota yang aktif. Ya. Yang aktif Bantara maupun Laksana. Kalau saya kurang paham yang Laksana dan Bantara itu. Jadi Bantara dan Laksana itu sebagai jabatan. Ya. Itu tanda kecakapan khusus. Untuk yang Bantara itu di bawahnya Laksana. Itu didapatkannya bukan tinggal kasih masuk di kita punya pundak, tapi dengan perjuangan. Ada harus mengisi SKU, surat kecakapan khusus, untuk mendapatkan jabatan tersebut. Iya. Banyaklah rintangannya. Oh, jadi bukan hanya mengisi juga, tapi jadi kita juga jalan itu. Kemarin kami lantik Bantara itu, dan juga Laksana jalan dari Nanganae sampai Menjaga itu jalan kaki baru kembali lagi. Ada setiap pos juga, di pos itu kita ditanya materi, kalau tidak bisa jawab juga dikasih sanksi, hukuman lah, hukuman yang ringan. Iya. Oke.
eh kalau saya lihat kalian berdua agak semangat sih sebenarnya. Maksudnya kan apa ya? Jarang sih sebenarnya teman-teman yang ingin bergabung di Iya. Pramuka. Sangat terlihat sekali sih di sekolah saya dulu juga agak kurang dan kita bisa lihat di Manggarai Barat yang aktif di Pramuka juga ada beberapa sekolah saja. Mungkin kembali ke teman-teman sendiri, kembali ke Irwan dan Fatih. Kenapa mau sekali masuk Pramuka? Maksudnya sebelum kita tahu bahwa Pramuka kan mengajarkan tentang keimanan, tentang kerjasama dan lain-lain. Di mana di sisi lain teman-teman yang lain atau sesama umurnya kita kan masih lebih suka mungkin ekstrakurikuler yang lain atau kegiatan-kegiatan yang lain atau bahkan ada yang ya sekolah saja masuk SMA tapi tidak bergabung di organisasi apapun. Organisasi. Kan mulai dari Irwan dulu. Kenapa ingin sekali Tertarik bergabung? masuk Pramuka. Iya. Jadi kenapa saya tertarik masuk ke Pramuka itu karena saya ingin melatih diri saya menambah skill-skill baru, belajar karena kan di Pramuka kita itu belajar. Oke. Nah, di Pramuka Manggarai Barat itu kami bukan hanya materi-materi saja, tapi asik juga. Bermain kami taruh kegiatan kami itu belajar sambil bermain. Oke. Nah, jadi asik lah. Bukan hanya tekankan untuk tahu materi-materi saja, tapi kita juga harus bermain, berseru-seru agar anggota-anggota lain itu bisa betah lah di Pramuka. Oke. Jadi alasan khusus saya masuk Pramuka itu ingin menambah skill baru saya, menambah wawasan saya, menambah teman juga karena di Pramuka juga banyak teman-teman dari luar Labuan Bajo, ada dari Pulau Mules, ada dari pulau-pulau lain juga, Pulau Komodo, Pulau Renca, dari Nangakantor dan dari pegunungan juga ada. Oke. Jadi senang saja untuk masuk Pramuka dan maksudnya belajar banyak hal selain belajar banyak hal sekali. Kalau dari Fatih sendiri kenapa? Seru. Karena banyak mendapatkan teman. Beda dari kelas, beda dari sekolah juga. Oke. Kan kita juga ada kegiatan di luar sekolah. Iya. Jadi kalau Pramuka itu kan bukannya hanya kegiatan di sekolah saja, ada bergabung dengan sekolah lain juga. Oke. Dan pengabdian kepada masyarakat juga. Oke. Iya. Selain motivasi untuk bergabung kita belajar banyak hal tadi. Kalau kalian berdua ada niat untuk masuk polisi atau masuk kedinasan setelah tamat sekolah? Tentunya. Kan banyak juga yang kayak gabung Pramuka untuk kesana sebenarnya. Banyak yang begitu. Iya. Kalau kalian berdua gimana? Kalau saya tidak berminat ke hal seperti itu, tapi saya berminat ke ini, sarjana kehukuman. Oh, sarjana hukum. Iya. Mau kuliah di mana setelah? Belum kepikiran. Kalau Irwan? Kalau saya tentunya sudah dari kecil cita-citanya ingin mengabdi kepada negara. Oke. Ya, tentunya ingin menjadi polisi. Polisi. Ya, habis tamat SMA, insya Allah kalau ada rezeki dan panjang umur, saya mungkin akan tes Akpol 1 kali. Akpol, keren. Semoga lolos. Amin. Oke. Tadi sih banyak hal yang menarik sebenarnya sih masih di Pramuka dan Irwan sendiri pengen saya untuk masuk punya motivasi lain juga sehingga nanti bisa lebih terbiasa kalau masuk Akpol dan sepertinya banyak kesamaan juga awal sih. Nah, mungkin banyak teman-teman di luar sana tidak bergabung Pramuka entah itu karena mereka sendiri atau banyak hal-hal yang yang terjadi. Kadang ada yang berpikiran bahwa Pramuka itu menyeramkan, sangat kaku dan juga banyak aturan-aturan yang membuat kita juga kita punya peraturan di sekolah. Kenapa kita harus ikut Pramuka lagi untuk lebih sibuk lagi? Ditekankan lagi. Lalu banyak kejadian-kejadian yang terjadi kepada teman-teman Pramuka selama melakukan camping dan lain-lain. Kalau teman-teman ini pernah camping di mana saja? Pernah camping di sekolah, di Kuarcap, di Bumi Perkemahan. Lalu kalau saya sih itu saja pengalaman campingnya. Kalau Fatih sama juga? Sama. Di Kuarcap, di Bumi Perkemahan, di sekolah juga. Di sekolah lebih sering. Di sekolah juga biasanya kan ada tanggal-tanggal tertentu atau dalam rangka apa saja dalam rangka camping?
Kak Fatik bisa jelaskan dalam rangka apa aja? Kan kemarin kita ada lantik Bantara itu toh. Jadi ada camping. Jadi campingnya itu selama 3 hari. Kalau kan ada acara juga musyawarah ambalan selama 3 hari. Jadi itu dilaksanakan camping. Selama 2 malam. Iya. Itu di camping itu kalian buat apa saja sih sebenarnya? Jadi sudah ada dia punya rentetan acara schedule-nya. Iya. Jadi dari bangun pagi sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah ada terjadwalkan. Oke. Sebelum buat kegiatan sudah terjadwalkan. Seperti kalau musyawarah ambalan itu kan kami penggantian pengurus. Jadi sudah ada rapat, ada sidang. Jadi sejauh ini teman-teman berarti pramuka tidak menyeramkan atau gimana? Sama sekali tidak menyeramkan. Tidak menyeramkan. Hanya isu-isu menyeramkan itu datang dari teman-teman yang malas saja. Itu hanya jadi alasannya mereka saja untuk tidak ikut organisasi. Oke. Berarti kelas berapa sekarang? 12 atau 11? Kelas 11. Berarti sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. 2 tahun ikut pramuka. Teman-teman bisa apakah teman-teman sudah bisa merasakan perbedaan apa ya masuk dan kemudian sekarang sudah 2 tahun pramuka, sudah menjadi pengurus. Oke, sudah menjadi pengurus. Maksudnya Dewan Kerja Ambalan. Manfaat yang mungkin lebih ke personal teman-teman sih. Manfaatnya dari saya dulu. Jadi manfaatnya itu saya rasakan sangat efektif kepada saya. Ada pengalaman saya waktu itu kan di pramuka ada diajarkan tentang PBB, peraturan baris berbaris, gerak jalan. Jadi saya kemarin sempat pas kelas 10 sempat tes paskibraka provinsi. Oke. Nah, jadi sangat berguna sekali untuk saya dan alhamdulillah berkat latihan dari pramuka juga dan dari Gudap saya lolos ke provinsi mewakili Manggarai Barat, satu-satunya putra dari Manggarai Barat untuk mengibarkan bendera merah putih di provinsi di Kupang. Oke, kalau dari Fatih sendiri? Alasannya yaitu terjadi yaitu saya bisa lebih disiplin lagi, bisa menjaga waktu karena itu disiplin. Di pramuka juga diajarkan disiplin, jadi saya bisa mengatur waktu saya. Oke, menarik. Jadi maksudnya banyak kemudian prestasi yang didapat. Prestasi yang dapat banyak sekali. Selain yang dari sekolah ya. Selain dari sekolah. Tapi teman-teman masih aktif di sekolah juga, maksudnya lebih di kelas, tidak meninggalkan kelas. Kalau dilihat dari sekolah itu banyak anggota pramuka itu yang prestasinya lebih menonjol gitu. Oke. Tadi kita bicara tentang pramuka dan teman-teman kegiatan camping dan lain-lain. Selain camping, apa saja kegiatan pramuka yang di sekolah internal ataupun eksternal? Apa saja yang sejauh ini teman-teman sudah jalan ya, terus yang lakukan juga? Kalau dari Hati sendiri? Kan kami sebagai DKA atau ada prokernya. Jadi dari prokernya kan kemarin ada muncul di Instagram atau TikTok gitu. Kita pembagian takjil, sembako, sama ini buka puasa bersama. Jadi itu prokernya kami. Itu saja kegiatannya. Dari bidang dakwah. Iya, dari bidang dakwah. Terus kalau ada juga namanya prokernya bidang tekpram. Jadi di bidang tekpram itu kegiatannya yaitu mengajarkan tentang PBB, sejarah pramuka. Jadi dia mengajarkan tentang kepramukaan kalau di bagian tekpram. Kalau terus ada juga di bidang get ups. Jadi di bidang get ups ini Kak, dia itu mengajarkan, dia itu bidang prokernya yaitu untuk absen anggota pramuka yang hadir, terus anggota pembina juga. Siap. Kalau dari Irwan, sejauh ini yang mungkin sama atau program kerjanya? Iya. Jadi program kerja dari Gudap kami itu banyak, ada 6 bidang yang sudah disebutkan Kakak Fatih tadi, ada beberapa. Yang ada juga bidang Pengmas. Jadi Pengmas itu pengabdian masyarakat. Jadi kami sudah melakukan program kerja untuk turun langsung ke masyarakat, membersih. Salah satunya kemarin tuh di Buhung ya, Kakak Fatih. Jadi di Buhung itu kami melakukan bersih masjid di Buhung itu, dan juga di Pantai Pede juga kemarin kami membersihkan area Pantai Pede. Jadi program kerjanya Pengmas. Oh ya, jadi masing-masing ini punya program. Sudah punya program semua. Jadi kalian tuh lebih kalau kita lihat tadi yang teman-teman sharing, banyak kontribusi pada Labuan Bajo juga melalui pramuka ini.
Ya tadi kita mau tanyakan juga sih tentang pembagian takjil dan sembako. Kita tuh sempat lihat di Instagram teman-teman. Apakah itu jadi nanti sebagai atau kemarin baru pertama kali untuk kegiatan ya pramuka pembagian itu kan pembagian takjil. sembako dan takjil. Tidak. Sudah turun temurun. Angkatan Sebelumnya juga melakukan yang sama. Tapi Iya. kami tidak ikut. Oh, Soalnya belum oke. masuk. Oke. Jadi, kegiatan tahun kemarin itu bedanya saja kemarin itu di buka puasa bersama. Biasanya tahun-tahun sebelumnya itu diadakannya di sekolah. Tapi kemarin kami turun ke desa Lemes, mengundang masyarakat, membuat buka puasa bersama di situ dan juga safari Ramadan di situ. Oke, keren sih. Oke, mungkin ini menjadi yang pertanyaan terakhir, tapi nanti teman-teman bisa sharing juga. Saya sudah bicara beberapa hal terkait pramuka dan kegiatan-kegiatannya juga. Yang terakhir ini alasan sebenarnya sih kenapa kami mendatangkan teman-teman di sini, karena ada satu peraturan menteri yang mungkin sudah baca juga, sudah dengar juga tentang pastinya peraturan menteri pendidikan Indonesia Pak Nadiem Makarim yang ya mengatakan bahwa pramuka ini tidak diwajibkan jadi ekstrakurikuler di sekolah. Kalau ya Pak Nadiem atau orang-orang pemerintahan yang menonton ini, apa yang teman-teman mau sampaikan? Mulai dari Nadiem dulu. Ya, Fatih. Apa? Iwan. Jadi kalau mungkin Bapak Menteri Pendidikan nonton podcast ini, jadi terkait dengan statement beliau bahwa pramuka itu tidak akan masuk eskul wajib lagi. Ya. Jadi mungkin itu ada pertimbangan-pertimbangan dari mereka. Dan untuk membebaskan siswa di sekolah itu memilih eskul apa saja. Ya. Jadi terkait. Tapi menurut saya pribadi, saya mungkin tidak setuju dengan hal tersebut karena eskul wajib saja siswa masih malas untuk datang. Bahkan di Gudap itu kalau kita tidak sudah jalan untuk informasikan bahwa sebentar sore itu ada kegiatan pramuka, yang datang itu cuma sedikit. Yang datang itu cuma itu saja. Yang sudah terbiasa datang latihan. Jadi pesan saya untuk mungkin tolong dipertimbangkan lagi tentang statementnya itu. Karena banyak anak muda yang teman saya juga ada contohnya teman saya yang saya tidak sebutkan nama. Dulunya waktu kelas 1 dia itu nakal sekali. Jadi bolos lah, udah itu kerja PR lawan guru. Tapi setelah saya ajak masuk pramuka, tambah lawan guru? Tidak, tentunya tidak. Tentunya dia sudah terlatih masuk pramuka, kami ajarkan yang baik-baik, latih disiplin, latih bertanggung jawab, latih menghormati, karena kan ada nilai keagamannya juga. Jadi dia berubah. Dia sekarang rajin, kalau di pramuka juga dia aktif, di sekolah juga dia aktif. Jadi dampaknya di siswi di sekolah itu sangat besar lah untuk pramuka. Jadi tolong dipertimbangkan lagi. Kalau dari Fatih sendiri ada yang mau disampaikan? Dipikirkan lagi mengenai peraturan itu. Karena menurut saya pramuka itu sangat menyenangkan, Kak. Ya. Jadi mohon dipikirkan lagi apa itu peraturan, jadi ekstrakurikuler wajib lagi, jangan tidak diwajibkan. Karena menurut saya pramuka itu sangat menyenangkan dan bisa mengajarkan kita mengenai banyak hal, Kak. Menurut saya. Jadi itu di dua ungkapan dari Irwan dan juga dari Fatih. Tapi Pak Menteri dan jajarannya juga pasti punya pertimbangan yang mungkin kita harus lebih ini ke depan, lebih mencari lagi informasi tambahan kenapa ini dijadikan bukan lagi sebagai ekstrakurikuler wajib. Tapi katanya dijadikan atau dimasukkan ke dalam P5. Yang artinya teman-teman juga masih bukan harus diharuskan untuk masuk pramuka, tapi mungkin lebih kepada bagi yang mau saja. Bagi yang mau saja sih.
Kalau dari teman-teman sendiri mungkin ada pesan atau hal yang mau disampaikan juga kepada teman-teman di luar sana sesama SMK, SMA terkait mereka yang belum gabung sebagai bergabung ke dalam pramuka atau ya ekstrakurikuler lain. So, dari Nadim apa yang mau mungkin disampaikan atau mungkin mengajak sih? Mengajak ya. Oke. Dari Kakak Fatik dulu. Silakan. Teman-teman, kalau masuk pramuka itu sangat menyenangkan. Kita bukan hanya belajar tentang keimanan, tentang kedisiplinan, tentang sosial, tapi juga kita belajar sambil bermain. Pramuka itu menyenangkan teman-teman, kakak-kakak sekalian. Jadi bukan hanya belajar keimanan itu saja, tapi kita lebih mengenal teman-teman lagi. Jadi saya mohon kalau ekstrakurikuler wajib itu tidak dihilangkan. Oke, kalau dari Iwan? Ya, jadi pesan saya untuk teman-teman di luar sana yang masih menganggap bahwa pramuka itu menyeramkan lah. Mungkin teman-teman di luar sana mengira pramuka itu semi militer. Jadi kalau ada kesalahan itu dihukum habis-habisan, dijemur tidak. Contohnya saja Kakak Fatik sekarang masih putih, cantik, benih. Bukan dijemurnya setiap hari juga. Jadi kalau ada kesalahan itu sudah ada namanya di pramuka itu ada pemangku adat. Dia itu mengurus tentang peraturan-peraturan. Jadi kalau ada kesalahan dia yang sanksi. Jadi sanksinya itu sebatasnya saja. Bukan berarti kami sanksi habis-habisan, bukan. Sanksinya itu seperti push up saja, push up 5 kali, 5 kali itu saja. Tidak seperti yang dikira oleh kakak yang lain. Mungkin itu yang dikira oleh kakak, makanya kakak tidak masuk pramuka. Tapi sebenarnya di dalam pramuka itu, kalau kakak mau tes, mau masuk, di situ banyak sekali nilai-nilai yang kita pelajari. Contoh kecilnya saja tentang jiwa korsa. Jiwa korsa itu kan sesama teman itu kalau susah sama-sama, senang sama-sama. Jadi kalau kita ada masalah, kita ngobrol bersama teman-teman yang di organisasi itu nyambung sekali. Sangat-sangat nyambung. Dan juga mereka memberikan saran kepada kita terkait masalah kita, bercanda bersama. Apalagi kami di Budak Man Manggarai Barat kan di Sekolah Alia Negeri Man Manggarai Barat itu ada sekretariat kami khusus untuk anak pramuka. Jadi di situ kami tempat berkumpulnya. Di situ juga kami berkeluh kesah, bercanda bersama teman-teman. Bahkan kami kalau kita ada kegiatan Kakak Fatik, kita makan di situ, tidak pulang sampai sore. Tidur di situ. Jadi tidur di sekolah. Jadi kita kayak menemukan keluarga baru ya, keluarga baru dan jadi lebih kalau saya lihat sendiri lebih kemudian kita berkumpul asik sekali, kemudian bangun karakter dan lebih kalau mungkin siswa-siswa yang lain mungkin setelah sekolah langsung pulang ke rumah main game, gadget. Tapi kalau pramuka lebih banyak bergaul, bersosialisasi dan itu sebenarnya kemudian kita bisa punya skill sosialisasi, kemudian punya networking dan kita banyak dikenal di mana-mana. Saya lihatnya seperti itu. Sejauh 2 tahun ini mungkin bisa di-share pengalaman yang paling menarik atau mungkin pengalaman yang tidak terlupakan sampai hari ini sih. Jadi dari saya dulu, dari pengalaman yang tidak terlupakan itu saat kami dilantik menjadi DK Dewan Kerja Ambalan. Itu ada malam renungan yang dimana di situ disinggung tentang kedua orang tua, tentang kalau kalian nanti jadi DKA bagaimana. Jadi di malam itu seluruh yang dilantik itu sekitar berapa Kakak Fatik? 37 orang. Sekitar 37 orang itu tidak ada yang tidak menangis. Dari sekeras apapun dia punya hati, kalau sudah disinggung tentang orang tua pasti akan menangis. Jadi di momen itu dari saya mengenal pramuka itu bukan tentang organisasi saja, tapi lebih dari organisasi. Kami menangis semua dan di situ ada juga momen lucunya ya Kak Fatik, dari teman yang lain yang mengatakan sebenarnya kata-katanya itu bagaimana kata-katanya kemarin Kak Fatik? Saya
pecundang bukan laksana. Tapi kata-katanya yang sebenarnya itu saya laksana Bukan pecundang, tapi dia Itu dibalikan. Iya. Oke. Karena gugup saking gugupnya itu dia balikan. Iya. Jadi pembina itu Terus keluar. suruh kasih keluar dulu, jangan suruh kasih masuk. Dia sebut, maka itu harus teriak, saya pecundang bukan laksana. Oke, jadi pengalaman yang Jadi menarik pengalaman dan yang terlupa. Kalau tidak dari akan terlupakan oleh saya. Fatih sendiri apa yang mungkin sampai saat ini masih terngiang-ngiang gitu? Pas jadi lantik jadi laksana yang jalan Oke. dari Nanganai ke Menjaga. Itu jalannya jauh banget. Kan? Balik kaki? lagi jalan Iya, kaki. jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki. Oke. Terus kalau tidak tahu materinya dihukum gitu, dikena sanksi Oke. jalan. Terus disuruh guling gitu kalau tidak tahu materinya yang dijawab. Oke. Jadi itu kenangannya. Kenangan. Iya, yang paling Saat, saya ingat. saat mendapatkan Tapi lebih menyakitkan sebenarnya itu. Tidak seru, seru, karena jalan itu Iya. bukan sendiri-sendiri. berkelompok. Oke. Berteman oke. tuh sambil jalan, sambil ngobrol, sambil bercanda, sampai di pos itu harus serius. Kalau tidak serius nanti dihukum. Dikena sanksi. Jadi seru lah. Banyak Seru. serunya sih. Saya menyesal tidak ikut pramuka sejak SMA dulu. Tapi menarik tadi sharing dengan teman-teman terkait dengan pramuka ini, dan teman-teman bisa juga mendengar, atau teman-teman penonton Bajo Talk juga bisa tadi juga mendengarkan beberapa hal-hal yang disampaikan oleh Irwan dan Fatin tentang pramuka itu sendiri. Dan ya kita sudah di menit ke-20 sebenarnya, kita hampir 25-an. Saya pikir kita mengakhiri ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Atau ada lagi yang mau disampaikan sebenarnya, atau masih dari Irwan atau sudah, atau Mungkin ada pesan untuk teman-teman lagi ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang masih malas ikut organisasi, jadi masuk organisasi itu tidak seperti apa yang dipikirkan, menyenangkan, banyak menyenangkannya, bermainnya sambil belajar. Jadi kalau kau ingin berubah, berdirilah di depan cermin, lihatlah di cermin tersebut bahwa yang akan merubahmu itu dirimu sendiri saja, bukan orang lain. Jadi perbanyak relasi, perbanyak wawasan, perbanyak lagi teman, agar supaya nanti kalau saat kita sudah mempunyai, adalah kesempatan untuk masuk ke hal-hal yang sudah kita pelajari. Jadi kita sudah siap untuk menghadapi masa yang akan datang. Jadi belajar dari sekarang. Begini saja dari saya. Itu dia, teman-teman. Kalau ada tidak ada. Oke. Mungkin itu saja yang kita bisa sharing pada malam hari ini, teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil atau juga bisa terbuka untuk bergabung di organisasi pramuka. Itu juga yang tidak sekolah bisa masuk pramuka kan? Bisa. Jadi yang tidak, yang sudah tamat itu, yang sudah tamat SMA masih bisa masuk pramuka. masih bisa masuk pramuka. Mereka sebagai pandega. Pandega. Jadi mereka itu sudah, kalau sudah tamat SMA bukan laksana lagi, di atas laksana pandega. Okay. Tapi harus masuk tahap-tahap bantara dulu, harus selesaikan SKU-nya dulu. Oke. Baru SKU laksana, SKU bantara, baru pandega. Oke. Jadi ada tentang umurnya atau ada umur. Dibatasi? Umurnya itu dari 20 lebih sampai sampai tidak ada batasannya, sampai tua sudah. Sampai tua. Oke, jadi bisa juga teman-teman atau om-om yang mungkin merasa tidak memiliki banyak kegiatan bisa bergabung. Karena nanti bisa bergabung di DKC, Dewan Kerja Cabang di Manggarai Barat. Jadi mereka itu nanti ikut latihan apa semua, atau hanya sebagai pengurus? Sebagai pengurus juga bisa, kalau mereka sudah mempunyai keterampilan. Jadi mereka itu mungkin ada latihannya nanti untuk menjadi pembina. Nah, itu dia. Kalau teman-teman di luar sana yang pengen bergabung ya, walaupun umurnya sudah tua, walaupun umurnya sudah, tetapi kalau merasa hidupnya kosong, bergabunglah bersama pramuka. Oke.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sudah kedua kalinya closing ya teman-teman. Belum ditutup dari tadi. Belum ditutup ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya G. Karno pamit undur diri.